Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Siti Nurwayuni, dalam mata kuliah metode perancangan program. Oke, kali ini di video yang kali ini akan saya sampaikan itu adalah pertemuan dua terkait program data dan sedekot. Apa sih program data atau sedekot itu? Oke, secara objektif di sini kita akan memperkenalkan common word atau bahasa kata kunci dan arti dari pada saat kita menuliskan sedekot. Jadi harus ada kata-kata, kemudian ada kata kunci sama beberapa teks yang memang menjelaskan dari langkah-langkah sedekot tersebut. Kemudian menemukan basic control atau struktur dari kontrol basicnya itu seperti apa. Kemudian struktur dari teoremnya itu seperti apa. Setelah itu mengilustrasikan ke basic control tersebut ke dalam pseudocode dan mendescribe atau menjelaskan program data. Nah, itu secara objektifnya. Kemudian secara outline-nya itu ada yang pertama namanya program data. Kemudian yang kedua, bagaimana sih caranya membuat pseudocode. Kemudian meaningful names atau memiliki arti dari sebuah nama dan struktur dari teorem. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan dua kali ini. Selanjutnya, program data itu adalah program yang ditulis untuk memproses data. Jadi kita harus memiliki pemahaman yang baik tentang sifat dan struktur data itu sendiri. Jadi ketika data itu sedang diproses, maka terdapat variabel tunggal seperti integer atau karakter. Jadi kalau kalian membuat sebuah data, data tersebut itu biasanya dalam dua bentuk. Yang pertama teks atau full text. Yang kedua itu adalah angka atau full angka. Apa bedanya teks dan angka? Kalau misalnya alfabet atau teks itu biasanya hanya terdiri dari tulisan-tulisan saja atau angka yang memang tidak untuk dihitung. Contohnya seperti NIM kalian sebagai mahasiswa atau ada juga nomor telepon. Nah, angka-angka tersebut adalah angka-angka yang memang tidak untuk dihitung. Tapi kalau selain teks dan angka tersebut, ada juga angka yang memang keperuntukannya untuk dilakukan perhitungan. Contohnya seperti harga, usia, gitu kan. Kemudian angka-angka tersebut nantinya akan diproses sehingga menghasilkan sebuah data total bayar, misalnya harga dikali jumlah beli. Nah, maka untuk dapat mengolah data-data tersebut dibutuhkan yang namanya variabel dan tipe data. Tipe datanya itu bisa integer, bisa karakter, bisa varchar, bisa long in, bisa double, bisa float, dan masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan variabel tersebut. Nah, kemudian di sini variabel itu diberikan untuk kumpulan sel memori yang dirancang untuk menyimpan item data tertentu. Jadi, istilah singkatnya adalah variabel itu tempat menyimpan data secara apa? Temporer atau sementara. Contohnya, pada saat kemarin kalian membuat sebuah program dengan bahasa Python, kalian pasti menggunakan variabel dan tipe data. Kemudian, variabel tersebut bisa diinput. Contohnya ada NIM, nama, kelas. Nah, kalian bisa menginput data NIM-nya berapa, namanya siapa, kelasnya apa, itu bisa kalian input pada saat kalian sudah menjalankan atau merunning program Python-nya. Kemudian, setelah program Python-nya itu di-close atau keluar dari aplikasi yang kalian buat, maka yang terjadi adalah data-data yang kalian inputkan tadi itu ikut hilang. Nah, itu adalah variabel. Nah, untuk menginput data-data tersebut dibutuhkan tipe data. Contohnya nama. Nama itu kan isinya adalah teks, maka dibutuhkan tipe data char atau varchar misalnya. Seperti itu. Itu adalah sebuah variabel. Jadi tempat penyimpanan yang memang sifatnya hanya sementara aja. Kemudian kalau yang sifatnya permanen itu apa? Ada yang namanya database. Gitu. Bedanya di mana? Ketika kita punya sebuah program aplikasi, misalnya web, kemudian saya masukkan data nama kita, nama, alamat, pokoknya biodata kita input. Kemudian kita simpan, walaupun webnya kita close, kita keluar dari webnya, data yang sudah kita input tadi itu masih tersimpan di dalam database. Dan masih bisa kita tampilkan lagi. Tapi kalau variabel, biasanya itu hanya sementara aja sifatnya.
Nah, kalau yang kedua itu ada yang namanya konstanta. Kalau konstanta itu biasanya sebuah variabel yang nilainya sudah pasti. Contohnya, pada saat menghitung luas lingkaran, ada rumus pi. Nah, rumus pi ini itu nilainya sudah pasti 3,14 atau 22/7. Jadi kalaupun itu tidak akan bisa kita ganti nilai pi-nya. Nah, itu bisa dijadikan konstanta. Itu contoh yang paling sederhana. Kemudian ada juga literal. Konstanta yang namanya adalah representatif tertulis dari nilainya. Oke, di sini ada variabel, konstanta, dan literal. Saling terhubung tapi tidak wajib digunakan secara bersamaan. Jadi kamu bisa pilih, oh kalau yang ini variabel nih. Kenapa? Karena sifat penyimpan nilainya belum pasti. Seperti nama, NIM, itu kan bisa siapa aja di input. Oh kalau ini nilainya sudah pasti 3,14, maka dia sifatnya bisa menjadi konstanta. Kemudian kalau literal itu adalah representasi tertulis dari nilainya tersebut atau dari si konstanta tersebut. 3,14, nah itu literalnya. Sedangkan konstantanya itu adalah pi. Misalnya seperti itu. Kemudian tipe data, tadi sudah dijelaskan. Jadi kalau tipe data itu ada tipe data yang diperuntukkan untuk menjelaskan variabel yang datanya berupa teks. Ada juga tipe data yang digunakan untuk menjelaskan sebuah variabel yang datanya bersifat angka. Angka yang memang untuk dihitung. Seperti itu. Nah, kemudian di sini dijelaskan bahwa tipe data dapat berupa item dasar data atau struktur data tergantung kebutuhannya. Item dasar data itu adalah berisi variabel tunggal yang selalu diperlakukan sebagai satu unit. Biasanya diklasifikasikan ke dalam tipe data dari satu set nilai data atau satu set operasi yang dapat dilakukan pada nilai-nilai tersebut. Jadi biasanya yang paling umum itu adalah integer, float, char, boolean. Kalau integer itu untuk angka. Bilangan positif, bilangan bulat itu menggunakan integer. Kalau float atau double itu adalah untuk angka yang nilainya itu nilai pecahan. Jadi kalau misalnya kamu melakukan perhitungan pembagian pada saat kamu membuat aplikasi yang memungkinkan hasil dari nilai pembagiannya itu adalah bilangan desimal, maka sebaiknya menggunakan tipe data float. Gitu. Kemudian char itu untuk teks, kalau boolean itu untuk tipe sebuah variabel yang nilainya itu true atau false, benar atau salah, iya atau tidak. Nah, itu adalah tipe data boolean. Ada juga tipe data date and time, itu digunakan untuk menjelaskan waktu dan tanggal, itu juga ada. Seperti itu. Kemudian struktur data. Nah, kalau struktur data ini terdiri dari item data lain yang dikandungnya adalah komponen yang mungkin berupa item data dasar atau struktur data lainnya. Dikelompokkan bersama dengan cara tertentu, mencerminkan situasi yang terkait dengan program. Nah, struktur data di sini ada yang namanya record. Record itu kumpulan item data atau bidang yang semuanya memiliki hubungan. Ada juga yang namanya file, kumpulan catatan terkait. File siswa mungkin berisi kumpulan catatan tentang siswa. Jadi, kalau record itu isinya adalah misalnya NIM. NIM itu adalah variabel atau adalah field-nya. Recordnya yang mana? Recordnya itu misalnya 12, 20, 12, 36. Itu adalah record. 12, 20, 12, 36. Atau nama itu adalah variabel. Recordnya yang mana? Recordnya misalnya nama saya Siti Nurwahyuni. Nah itu Siti Nurwahyuni itu adalah record. Kalau file itu biasanya bisa dijelaskan sebagai tabelnya, gitu. Jadi tabelnya itu misalnya berupa siswa, tabel siswa. Maka isi dari tabel tersebut adalah data-data terkait dengan data siswa. Nah, itu adalah struktur data. Jadi ada yang berupa record, ada yang berupa data file. Kemudian ada array. Array itu adalah tempat penyimpanan data berupa laci-laci sesuai dengan variabelnya dan bisa menyimpan lebih dari satu menggunakan indeks. Jadi kemarin pada saat kalian belajar bahasa pemrograman Python, padahal kan belum terkonek ke database ya, tapi kalian bisa menyimpan data NIM, nama lebih dari satu data yang kalian input. Nah itu namanya array. Kemudian ada juga string. Kalau string ini biasanya kumpulan karakter yang bisa tetap atau variabel. Sebagai contoh misalnya Jenny Parker dapat mewakili struktur data string dengan nama siswa.
Jadi lebih dari satu kata gitu. Itu menggunakan string. Kenapa? Karena kalau char atau karakter biasanya ketika kita menggunakan spasi itu tidak terbaca kata yang kedua. Jadi cuma kebaca si Jenny-nya aja kalau menggunakan tipe data char. Gitu. Sedangkan kalau pakai string, spasi itu juga bisa dia baca. Jadi Jenny spasi Parker itu dibaca satu kesatuan. Itu maksudnya. Kemudian selanjutnya file. File itu adalah metode penyimpanan informasi yang populer, memasukkan dan menyimpan data ke dalam file. Beberapa keuntungannya adalah yang pertama, program berbeda dapat mengakses data yang sama. Gitu. Jadi kalau misalnya database itu, saya punya satu database nih, tapi bisa digunakan di beberapa aplikasi. Jadi masalah nggak? Selama aplikasinya benar atau sesuai dengan kebutuhan pengguna, itu tidak akan jadi masalah. Seperti itu. Misalnya saya punya aplikasi penjualan. Oke, jadi di satu perusahaan ada satu aplikasi penjualan. Kemudian selain aplikasi penjualan, ada juga aplikasi inventory barang. Nah, itu kan dua aplikasi berbeda, tapi kita bisa menggunakan satu database yang sama. Itu. Kemudian dapat juga dimasukkan dan digunakan kembali beberapa kali tadi karena dia sifatnya permanen, jadi bisa diinput, bisa dipakai lagi, ditampilkan datanya dan sebagainya, walaupun aplikasinya berbeda. Kemudian mudah diupdate dan mudah di maintenance atau selain mudah dirubah juga dapat dilakukan perbaikan jika ada kesalahan. Dan datanya sudah pasti lebih akurat. Seperti itu. Oke, selanjutnya dua jenis file di mana data dapat disimpan. Yang pertama ada namanya file sekuensial atau berurutan atau teks di mana data disimpan dan diambil secara berurutan. Jadi data yang pertama diinput, maka data tersebut yang tersimpan paling pertama. Atau bisa juga direct or random access file. Jadi datanya bisa diakses secara acak. Jadi secara acak menggunakan kata kunci itu kita bisa akses datanya. Contohnya adalah kolom pencarian. Misalnya kalian buka web e-commerce, kemudian kalian mau cari tentang sepeda. Kalian tinggal input aja di kolom pencarian sepeda, maka akan muncul semua data tentang sepeda. Nah, file berurutan itu dapat dibuka untuk membaca atau menulis, tetapi tidak keduanya. Jadi cuma bisa salah satu aja. Kalau mau nginput, nginput aja. Kalau mau tampilin, menampilkan aja. Gitu. Jadi kalau mau datanya digunakan untuk diinput, maka diinput dulu. Setelah selesai, baru bisa ditampilkan datanya. Jadi langkahnya itu satu persatu. Selanjutnya ada yang disebut dengan validasi data. Data harus selalu menjalani pemeriksaan validasi sebelum diproses oleh sebuah program. Nah, jenis data yang berbeda itu memerlukan pemeriksaan yang berbeda juga. Yang pertama ada jenis yang benar. Data yang diinput itu harus sesuai dengan data yang ada di fisiknya gitu atau di awal program. Jadi kalau misalnya seperti nomor KTP, kita ketika menginput nomor KTP itu nggak boleh asal-asalan, harus sesuai dengan KTP aslinya. Nah, itu adalah jenis yang benar. Kemudian rentang yang benar, data yang diinput harus dalam kumpulan atau rentang nilai yang diperlukan. Panjang yang benar itu adalah data input, misalnya string, harus benar panjangnya. Jadi kalau misalnya kamu pakai tipe data char, itu harus ditentukan seberapa jauh atau seberapa banyak data yang bisa diinput. Kemudian kelengkapan, semua bagian wajib dan harus ada. Tanggal yang benar juga pada saat menginput data itu tanggalnya harus sesuai. Seperti itu adalah validasi data. Jadi data yang kalian input ke dalam program itu harus valid, harus sesuai dengan kondisi sebenarnya. Gitu. Oke, kemudian di sini kita akan membahas tentang pseudocode. Jadi bagaimana cara menulis pseudocode, mengartikan namanya, kemudian struktur dari teoremnya itu seperti apa. Bagaimana cara menulis pseudocode di sini? Saat merancang algoritma, fakta yang perlu diingat bahwa komputer melakukan serangkaian instruksi yang kita ketik. Gitu. Jika Anda menggunakan kata dan frasa dalam kode semu atau pseudocode yang sesuai dengan jumlah 6 operasi dasar komputer, contohnya adalah yang pertama, komputer harus bisa menerima masukan informasi yang kita input, baik itu melalui keyboard atau melalui pilihan, jadi diketik di keyboard atau memilih seperti combo box atau option dan sebagainya. Kemudian si komputer juga bisa mengeluarkan informasi yang kita perlukan.
Komputer juga dapat melakukan operasi aritmatika atau perhitungan. Kemudian komputer dapat menetapkan atau memberikan nilai ke variabel atau memori. Komputer juga dapat membandingkan dua variabel dan juga dapat memilih salah satu, dan komputer dapat mengulangi sekelompok perintah atau tindakan. Nah, ini adalah operasi dasar pada komputer. Jadi dia harus bisa dan paham apa data yang kita input, kemudian harus mengeluarkan informasi yang kita butuhkan, melakukan operasi aritmatika, menetapkan dan memberikan nilai ke variabel, dan sebagainya sampai dengan bisa mengulangi sekelompok perintah atau tindakan. Nah, ini bagaimana cara menulis pseudocode. Komputer dapat menerima masukan atau informasi. Contohnya kayak gimana? Di sini diperlukan untuk menerima informasi atau input dari sumber tertentu. Contohnya kata kerja read atau get. Read berarti membaca, get berarti mendapatkan, gitu ya. Read biasanya digunakan untuk ketika algoritma menerima input di record pada file. Jadi dia akan membaca dulu nih, ini datanya data apa ya. Nah, kalau get biasanya digunakan untuk menarik data yang ada di dalam database kita. Contoh instruksinya seperti ini, read student name, berarti dia akan membaca nama studentnya. Kemudian get system data, dia akan mendapatkan atau menarik sistem data yang dibutuhkan. Setiap contoh menggunakan kata kerja tunggal, read atau get, diikuti oleh salah satu atau lebih kata benda. Nah, ini adalah contoh bahwa komputer harus dapat menerima masukan. Kemudian komputer itu bisa put out information atau menampilkan. Bagaimana caranya menampilkan informasi pada komputer? Bisa melalui tangkapan layar atau tampilan layar, atau bisa juga melalui screenshot gitu ya. Atau yang lainnya itu bisa melalui print. Nah, print di sini maksudnya dia akan mencetak. Jadi kata kerjanya itu adalah print, write, put, output, atau display. Digunakan dalam pseudocode. Print biasanya digunakan untuk output yang akan dikirim ke printer, sedangkan write digunakan untuk output yang ditulis ke file. Jika output akan ditulis ke layar, kata-kata put, output, atau display digunakan dalam pseudocode. Jadi kalau kita mau menampilkan tulisan di layar, pakainya put, output, atau display. Tapi kalau mau mencetak datanya atau ke dalam bentuk kertas itu print. Nah, kemudian kalau mau menginput itu write. Kemudian komputer dapat melakukan perform arithmetic atau bisa melakukan penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan, dan sebagainya terhadap operator aritmatika. Jadi jangan sampai 1 ditambah 1 jadinya 11, bukan 2. Karena kalau di operator aritmatika 1 ditambah 1 itu jadi 2. Tetapi kalau di operator secara tekstual 1 ditambah 1 sama dengan 11. Karena simbol tambah itu merupakan simbol penggabungan, bukan simbol penjumlahan. Gitu. Jadi maksudnya adalah kalau misalnya di tekstual dengan tipe data teks, maka 1 ditambah 1 jadinya akan 11. Supaya 1 ditambah 1 jadinya 2, maka tipe datanya harus kita rubah jadi integer atau long int. Seperti itu. Nah, ini agak konsisten dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Simbol berikut dapat ditulis di dalam pseudocode. Jadi boleh, kalau plus itu add, kalau kurang itu adalah subtract, kemudian bintang itu multiply untuk perkalian, garis miring itu divide untuk pembagian, kemudian parentis itu untuk penggabungan kurung buka kurung tutup. Jadi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan penggabungan. Kata kerja hitung dan hitung juga tersedia. Beberapa contoh instruksi pseudocode untuk melakukan perhitungan adalah divide total marks by student count. Berarti dia akan menampilkan nih total marks pada student count, menghitungnya yang ada di student. Compute C sama dengan F dikurang 32 dikali 5/9. Nah, ini adalah contoh perhitungan. Kemudian urutan operasi. Saat menulis perhitungan matematis untuk komputer, urutan operasi matematika standar berlaku untuk kode semu dan sebagian besar bahasa komputer. Jadi urutan operasinya itu berlaku untuk si kode semu dan sebagian besar komputer. Operasi pertama yang dilakukan adalah
perhitungan apapun yang ada di dalam tanda kurung. Jadi kalau kita misalnya 1 dikali 2 ditambah 5, kalau kita mau mengerjakan yang 1 dikali 2 dulu, maka itu di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Gitu. Jadi dia akan melakukan kegiatan yang ada di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Selanjutnya, di sini 3 contoh di mana dapat menulis kode semu untuk menetapkan nilai ke variabel. Untuk memberikan data nilai awal, kata kerja inisialis atau set digunakan. Untuk menetapkan nilai sebagai hasil, maka simbol sama dengan atau tanda panah terbalik. Untuk menyimpan variabel yang digunakan nanti, maka save atau store. Ini contohnya, initial total price to 0. Berarti kita menginisialisasi si variabel total price itu to 0, ke 0. Set, kita menyeting student underscore count to 0 juga sama. Berarti total price sama dengan cost price ditambah sales tax. Total price tadi simbol back, cost price ditambah sales tax. Maka store itu menyimpan customer name in last customer name. Gitu. Jadi dia akan menyimpan data terakhir dari customer yang sudah dihitung di sini. Oke, selanjutnya komputer dapat mengcompare 2 variabel dan memilih salah satu sebagai alternatif. Gitu. Jadi gimana caranya si komputer ini bisa convert 2 variabel yang ada, kemudian memilih salah satu untuk sebagai alternatifnya. Jadi kalau ini masuknya di Python itu percabangan. Jadi kalau percabangan biasanya kita menggunakan perintah if, then, else if. Oke, contohnya seperti ini. Struktur awalnya if, kondisinya bagaimana, then, pernyataannya apa? Else, pernyataan yang lain, atau kondisi yang lain, kemudian tampilkan pernyataan yang lain, and if. Kehadiran siswa diselidiki dengan hasil akumulasi jumlah waktu paruh atau hitung waktu penuh bertambah. Tuh, nah, ini contohnya. Jadi kalau struktur dari if itu selalu if, else, and if gitu. Jadi strukturnya sama, cuma mungkin bahasa pemrogramannya yang akan berbeda di setiap aplikasi yang digunakan. Oke, kemudian komputer can repeat. Nah, ini while atau perulangan. Jadi si komputernya itu gimana caranya bisa melakukan perintah yang sama berulang-ulang terhadap data yang berbeda misalnya. Jadi ada 2 kata kunci khusus. Yang pertama do while dan and do. Jadi kalau kalian menggunakan perintah do while itu diakhiri dengan and do digunakan dalam pseudocode. Kondisi pengulangan sekelompok tindakan ditetapkan dalam klausa do while. Contohnya, do while total student kurang dari 50. Maka baca student record. Data studentnya itu dibaca. Print student name. Dia akan mencetak nama student sama address to report. Add 1 to student underscore total. Jadi menambahkan 1 lagi data ke dalam student underscore total. Seperti itu. Jadi karena pernyataan tersebut segera mengikuti pernyataan dual, maka diberi indentasi untuk penekanan tambahan. Jadi di mana kondisi mengontrol dan akhirnya mengakhiri pengulangan ditetapkan dalam klausa do while dan kata kunci and do supaya pengulangannya berhenti. Oke, kemudian meaningful names. Pada saat merancang algoritma solusi, biasanya programmer harus memperkenalkan beberapa nama unik supaya mudah dipahami. Nah, keunikan sebuah nama ini biasanya membedakan lokasi yang satu dengan lokasi yang lainnya. Sebuah nama menggambarkan jenis data yang disimpan dalam variabel tertentu. Misalnya, variabel mungkin salah satu dari 3 tipe data sederhana. Jadi untuk bilangan bulat, bilangan real, sama karakter. Nah, itu biasanya berbeda. Kemudian pada saat penggunaan nama variabel pun sama, harus unik, tidak boleh pakai spasi, dan mewakili fungsi dari si variabel tersebut. Jadi kalau misalnya variabel tersebut fungsinya untuk menampung nomor telepon, ya berarti kasih nama variabelnya nomor telepon misalnya. Kemudian struktur teorem. Jadi teorema struktur merevolusi desain program dengan membangun kerangka kerja yang terstruktur.
Jadi teorema struktur menyatakan bahwa mungkin untuk menulis program komputer apapun dengan hanya menggunakan 3 struktur. Yang pertama urutannya seperti apa, setelah diurutkan kemudian diseleksi. Mana yang perlu digunakan, mana yang tidak perlu, pokoknya dipilih sesuai dengan fungsinya. Setelah itu lakukan perulangan. Jadi ada pengurutan, ada seleksi atau if, ada pengulangan atau while. Nah, kalau urutan biasanya eksekusi langsung dari satu langkah pemrosesan demi satu dalam pseudocode. Direpresentasikan sebagai urutan pernyataan pseudocode. Jadi ada statement pertama, statement kedua, dan statement ketiga. Dapat digunakan untuk mewakili 4 operasi komputer dasar. Oke, add 1 to page count. Kemudian print heading line 1, line 2, kemudian set line to 0. Kemudian dia akan membaca customer record. Jadi dia akan menambahkan satu data di halaman page count, kemudian mencetak line pertama, mencetak line kedua, kemudian set line count ke 0 lagi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya selection. Selection itu melakukan pemilihan. Contohnya ketika kalian memilih mau kuliah jurusan SIA, Sistem Informasi Akuntansi, atau SI, Sistem Informasi. Nah, itu menggunakan if. Jika kalian pilihnya SIA, maka biaya kuliahnya misalnya berapa. Selain itu, else, saya pilihnya SI nih, biaya kuliahnya berapa, dan sebagainya. Kemudian repetition atau perulangan. Didefinisikan sebagai penyajian sekumpulan instruksi yang akan dilakukan secara berulang-ulang. Nah, biasanya di sini digunakan untuk menampilkan data. Jadi supaya datanya bisa menginput data. Supaya datanya bisa diinput berkali-kali, maka biasanya menggunakan do while atau perulangan. Oke, di sini yang perlu diperhatikan, setidaknya satu pernyataan dalam blok pernyataan mengubah kondisi dan akhirnya menjadikannya salah. Karena jika tidak, logika dapat menghasilkan loop tanpa akhir. Jadi harus ada batasnya nih. Jika nilai 1 kurang dari 5, maka perulangannya akan berakhir. Itu adalah pernyataan yang sesuai. Kalau misalnya 1 lebih dari 5, nah itu adalah pernyataan yang salah. Kenapa? Karena 1 tidak akan bisa melebihi angka 5. Gitu. Jadi batas awal dan batas akhir pada perulangan itu harus jelas. Oke, sampai di sini penjelasan untuk materi pertemuan 2. Jika ada yang masih belum dipahami, silahkan boleh ajukan pertanyaan, baik itu via WA Group ataupun via laman diskusi yang ada di elearning.bsi.ac.id. Oke, saya cukupkan penjelasan materi pertemuan 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.